Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Satya Fika. Di sini kembali lagi bersama kita di rangkaian acara Care for Maba, tepatnya pada malam puncak inaugurasi. Dan sebenarnya saya kenalan juga diri saya Dewa Sabila. Saya ucapkan lagi selamat datang di acara talk show tentang mental health, di mana di sini kita akan mengangkat sebuah tema mengenai transisi siswa menjadi mahasiswa. Tentunya ini merupakan topik yang sangat luar biasa dan saya sendiri pun sangat antusias di sini. Dan talk show ini juga punya tujuan untuk meningkatkan awareness kita tentang mental health, terutama buat kalian nih mahasiswa baru yang sedang dalam masa transisi. Mungkin meskipun kita udah sekitar 2 bulan ya Pak masuk kuliah, kan nggak setiap dari orang itu punya masa penyesuaian yang berbeda. Jadi tentu ini talk show merupakan pembahasan yang sangat penting juga buat teman-teman. Dan tentunya di sini secara nggak langsung dan secara langsung kita akan kedatangan dan juga sudah ada bersama saya di sini Bapak Angga Yuni Mantara, benar gitu Pak? Ya. Halo Pak, sebenarnya saya mau tanya kabarnya Bapak gimana ini? Alhamdulillah, kalau bisa dikatakan sehat-sehat ya, tapi kalau misalkan dikatakan capek, nggak capek sih. Karena kalau kita tahu kan rasa-rasanya capek gitu, udah exhausted lah. Jadi sudah kayak menjadi kebiasaan Hmm. baru gitu Pak. Nah, udah kayak sebenarnya normal sudah sih sebenarnya. Saya itu untuk Bapak sendiri kesibukannya sekarang lagi ngapain ya Pak? Kalau kesibukan terakhir ini tetap ya perkuliahan ini karena lagi menjelang UTS juga ya, mungkin teman-teman juga di sini bingung juga ya UTS kayak gimana, dosennya seperti apa, model ujiannya kayak gimana gitu ya. Iya. Terus bimbing ini juga BKM Membangun Desa yang kakak kita lihat kemarin gitu ya, yang 2018 itu kan dari KKN juga menjadi BKM gitu ya. Terus sekarang juga sedang pendidikan ini apa laksar ya, latihan dasar untuk CPNS. Oh gitu. Gitu. Jadi kegiatan utamanya sih 3. Kalau kegiatan tambahan ya bukannya gitu ya. Tidak ada aja gitu. Kayak ini juga tambah ya Pak. Oke, juga informasi untuk teman-teman mahasiswa baru bahwasanya Pak Angga ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Pendidikan Psikologi UM dan tergabung dalam KBK Psikologi Sosial. Betul gitu. Iya. Untuk KBK itu kan saya kurang tahu, mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, KBK itu sebenarnya kelompok bidang ilmuwan. Jadi sebenarnya kan nanti kalau teman-teman menginjak semester 5 gitu ya kan ada peminatan yang bisa kalian pilih. Misalkan kalau di psikologi itu ada 5 gitu ya. Ada yang klinis, itu terkait dengan permasalahan-permasalahan mental gitu ya. Biasanya permasalahan mentalnya itu ada di level ringan sampai sedang. Kalau sudah sampai berat itu ke psikiater. Oh psikiater. Nah ini dua bidang yang beda gitu ya. Tapi sama seperti itu. Tapi menangani masalah yang sama. Jadi memang penanganannya juga berbeda. Terus kemudian untuk ada lagi artikel perumahan. Jadi psikologi manusia dari lahir nggak pernah lahir ya, sebelum lahir pranakal sampai meninggal gitu. Jadi apa yang terjadi, terus kemudian mungkin kan yang akan kita bahas hari ini itu sebenarnya jalurnya ke arah ada perkembangannya, ada sosialnya, karena apa yang kalian alami ini kan sebenarnya tergantung dengan usia juga sebenarnya. Gitu. Terus kemudian ada yang pendidikan, kalau pendidikan berarti permasalahan-permasalahan di pendidikan, misalkan kayak kesulitan belajar, menentukan metode belajar. Terus kalau yang tadi yang sosial biasanya terkait dengan ada yang politik, ada yang interaksi antar kelompok, ada yang tentang membandingkan antara satu kelompok satu kelas dengan kelas lainnya gitu ya. Terus yang terakhir ini industri organisasi. Nah ini kalau industri organisasi biasanya HRD itu kalau nggak orang manajemen, nggak orang hukum, pasti orang psikologi. Psikologinya terutama di bio tadi. Di bio itu ya. Itu tadi penjelasan dari Pak Angga terkait KBK. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga bahwasanya sesi talk show ini akan kita bagi di 4 segmen Pak. Tentunya dengan setiap segmennya itu kita akan membahas topik-topik yang berbeda. Dan kebetulan untuk segmen pertama ini kita akan membahas tentang dinamika kesehatan mental di kampus. Nah, baik Pak, kalau begitu langsung saja kita ke pembahasan pertama di talk show ini, yaitu tentang seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang dinamika kesehatan mental di kampus. Kepada teman-teman bahwa di talk show ini kita
sudah banyak mendengar tentang kesehatan mental. Sebelumnya saya mungkin mendengar istilah kesehatan mental ini baru di usia berapa ya? 17 tahun. Ini memang suatu hal yang baru atau memang kita akan mendengar hal-hal seperti ini di usia tersebut ya? Kalau misalnya dikatakan baru sih enggak sebenarnya, tapi memang apa ya, aksesibilitas gitu ya, maksudnya kita jadi lebih aware bahwa ya, kita akan lebih sadar bahwa oh ternyata konteks kesehatan mental itu seperti ini loh. Dan sebenarnya kayak misalkan apa contoh yang nggak kita sadari waktu kita SMP gitu ya, itu terkait dengan bullying misalkan di sekolah gitu ya, di kalau misalnya dulu itu istilahnya mau dipaceki gitu ya, Oh iya. dipalak gitu ya, nah itu kan sebenarnya bentuk salah satu bentuk bullying gitu di sekolah. Nah, terus kemudian dikata-katain lah, kalau dikata-katain misalkan fisik terutama gitu ya, misalkan gendut hitam gitu ya, kok saya gendut hitam gitu ya, itu kan kalau misalkan kita nggak ada tendensi untuk menjatuhkan itu bagus, tapi masalahnya beberapa kali konteks itu digunakan untuk menjatuhkan, itu yang menjadikan berbeda antara biasanya kalau kita sama teman akrab gitu ya kan punya nama panggilan, Iya, punya nama panggilan. Kalau misalkan udah kenal konteksnya nggak menjatuhkan sih fine, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan konteksnya menjatuhkan, nah itu beda cerita gitu ya. Tuh, terus itu dulu sih kayaknya kalau misalkan Berarti itu apa ya? Ketika kita menjadi satu usia berarti akan mengenal istilah itu secara langsung. Kalau dari Pak Angga sendiri definisi dari kesehatan mental itu apa? Nah, kayaknya sebelum kita masuk ke kesehatan mental gitu ya, ini kita perlu melihat kondisi kita saat ini gitu ya. Mungkin teman bisa lihat nanti di kalian gitu ya, silahkan dicek. Oke, kalau sebelum kita membahas tentang mental gitu ya, mungkin gambar ini bisa menggambarkan kondisi kita saat ini gitu ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ini kan meme yang cukup familiar ya, teman-teman bisa kenali kalau teman-teman aktif di Twitter atau kalau TikTok sih rasanya kurang gitu ya, tapi ini lebih ramai di Twitter. Nah, 27 tahun gitu ya, terus kemudian ada COVID gitu ya, baru bentar. Nah, udah langsung ketika membuka mata lagi itu udah 30 tahun nih. Nah, kondisi kayak gini nih yang membuat akhirnya tentang kesehatan mental itu, terutama masa pandemi ini akhirnya banyak perubahan, banyak perbedaan. Tuh. Oke, kalau dari gambar tadi yang sudah seperti kita lihat bersama gitu ya. Nah, itu kan berarti menggambarkan bagaimana kondisi ketika ada pandemi gitu ya. Apa yang kalian alami, perubahan yang kalian alami gitu ya. Sebelum COVID, sebelum COVID, usia kalian berapa, dan mungkin di jenjang masih SMA ada kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 11, kelas 12 lah ya. Ya sekitar itulah, kelas 11, 12 kayak itu. Benar, kelas 11 kan kita mulai tahun ini tuh tahun 2020. 2000 ya. 2020 kan. Gitu. Nah, mungkin kalian akan menghadapi perubahan yang sangat drastis, sangat berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita ngomongin tentang sehat secara mental sendiri, sebenarnya ada beberapa pandangan gitu. Tapi mungkin kalau misalkan saya bisa rangkum, itu sebenarnya tentang keadaan sejahtera, keadaan well-being, keadaan apa ya? Mungkin sejahtera itu tidak bisa serta-merta didefinisikan yang mudah gitu ya. Jadi kayak kita merasa tidak ada permasalahan, bukan nggak ada masalah sih ya, tapi lebih karena ada masalah, tapi kita bisa selesaikan. Stres itu ada, jadi hidup tanpa stres itu kayak kurang, kayak nggak berwarna. Terus kemudian ada sejahtera, terus kemudian kita mampu menyadari potensi. Nah ini kan biasanya beberapa dari kita mungkin merasa ya Allah korban aja nggak kayak guna gitu. Berarti kan kita perlu juga menyadari potensi yang kita miliki. Nah, terus kemudian mampu menangani stres yang normal. Jadi beda antara stres yang adalah jelasnya stres yang nggak normal gitu ya. Berat misalkan kayak kehilangan orang tua itu bisa jadi sangat membuat kita terpukul gitu ya. Dan itu punya masa. Jadi kita juga nggak bisa menyangka orang ditinggal anak ditinggal orang tuanya itu bisa back to normal itu berapa lama itu kita nggak bisa memperkirakan. Iya. Itu prinsipnya kalau di kita itu dengan sebagai prinsip sifat. Jadi memang tiap orang itu berbeda. Gitu. Terus kemudian tadi kita jangan nangis stres. Nah selanjutnya kerja produktif.
Nah itu kan sulit banget nih buat kita yang biasanya nongkrong, biasanya ketemu temen gitu ya, biasanya kerja kelompok ya ngumpul bareng, terus kemudian ketika mungkin ketika kalian SMA gitu ya, eh, model pembelajaran SMA ketika kuliah juga berbeda lagi gitu ya. Sedangkan apa ya online offline aja beda. Sekarang apalagi beda level ya, beda tingkat gitu ya. Dari awalnya SMA jadi anak kuliahan nih gitu ya, punya model yang berbeda, punya tugas yang berbeda. Terus kemudian yang terakhir pasti terkait dengan kita mau berkontribusi bagi anak kita kita. Ya, ya. Kan katanya kalau ini katanya orang Jawa itu kan urip kudu urip. Itu kan harus memberikan manfaat, memberikan benefit bagi orang lain juga gitu ya. Jadi salah satu ciri orang yang sehat mental gitu ya, yang pastinya adalah ini tadi keadaan sejahtera, terus kemudian menyadari potensi, bisa menangani stres, produktif gitu ya, sama kontributif gitu. Ini juga ada kaitannya sama ini juga kan ya, maksudnya materi kita pembahasan yang kali ini ini nilai yang kita angkat efikasnya. Oh iya, kan penerapannya kreatif gitu ya, terus kemudian aktif, rasional, kemudian komunikatif gitu ya, ada etis gitu ya. Jadi kan menurutku nilai-nilai yang ada ini sebenarnya bagaimana menggambarkan orang yang bisa sehat secara mental itu beraktivitas secara khususnya di etika gitu ya. Berarti jadulnya ini sangat luar biasa ya Pak. Cocok dong, pasti bikinnya sulit deh gitu ya, mengenai poin ini. Oke, itu tadi penjelasan mengenai definisi menurut Pak Angga tentang mental health. Dan berikutnya di sini saya juga akan menanyakan terkait ini Pak, dari mahasiswa ini kan khususnya mahasiswa baru yang baru saja transisi dari yang dulunya seorang siswa sekarang menjadi mahasiswa. Tentunya seperti yang Pak jelaskan tadi, baik secara keseluruhan, kemudian kayak beban, materi, secara level kan berbeda, tentunya akan mendapatkan hal yang berbeda juga. Nah, apakah transisi itu juga mempengaruhi dari kesehatan mental seorang mahasiswa? Oke, kalau dikatakan mempengaruhi atau tidak, sebenarnya gini, perubahan yang terjadi itu mau nggak mau. Ya, sangat. Ini kondisi yang kalian hadapi, konsekuensi yang kalian ambil sebagai seorang mahasiswa. Kalian daftar sebagai mahasiswa, lulus, daftar sebagai mahasiswa, berarti kalian harus siap dengan konsekuensi perubahan gitu ya. Nah, memang akhirnya model pembelajaran online sebenarnya ini menurutku positif negatif, ada positif dan negatifnya ya. Tapi sisi positifnya dalam sisi ini adalah mahasiswa baru itu sudah terbiasa dengan model pembelajaran online. Karena SMA-nya dulu udah online. Kalau SMA-nya udah online, mereka sudah terbiasa. Makanya saya kemarin itu juga meneliti gimana sih karakteristik pembelajaran online gitu ya. Apakah kalau secara teoritis gitu ya, kalau ini nggak jadi cerita gitu ya. Kalau secara teoritis itu kan ngomongnya, misalnya kalau kita nggak ngambil mas di kelas, misalnya di Zoom atau di Google Meet gitu kan, teman-teman kan pasti akan ini ya, Pak izin tidak menyalakan kamera gitu. Padahal belum tentu sesuai dengan apa yang dibaca. Pak izin tidak menyalakan kamera karena sinyal lagi jelek gitu ya. Ini kan biasanya gitu. Asumsinya secara teoritis harusnya jadi aktif. Tapi kemudian saya menemukan bahwa jadi nggak aktif. Nah itu dia kan, jadinya udah. Kalau saya itu biasanya gini, mengamati terus saya tinggal dulu 10 menit. Kalau misalnya masih ada, ini FA gitu ya. Kayak film aja FA gitu ya. Nah, iya. Nah, ini apa? Kalau kita misalkan kembali lagi, apakah hal-hal yang berkaitan dengan apa tadi kesehatan transisi ya? Nah itu apakah semua orang bisa melalui? Maksudnya ini belum tentu semua orang bisa melewati transisi dengan mudah. Ya, tapi ini termudah gitu. Ini dipermudah dengan model pembelajaran yang sama-sama online dari SMA ke kuliah online lagi. Nah, mungkin yang perlu kita pahami bersama perubahannya itu ada di sistem pembelajaran. Kalau misalkan dulu kan guru itu apa ya? Nah, siswa bola ya, gurunya yang jemput bola, siswanya bermasalah dicariin gitu ya. Kalau di sini ya enggak, beda. Ini bedanya. Mungkin teman-teman pertama sistem
perencanaan pembelajaran. Kalau di SMA kan udah tinggal ngikutin gitu ya, kelas 10, semester 1, semester 2, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2. Nah, pas kuliah kalian harus nyusun KRS nantinya. Benar. Ada namanya itu SKS. SKS. Jadi ini kayak apa? Materi dulu. Jadi apa ya? Ada SKS, terus kemudian ada KRS-an, terus kemudian ada model perkuliahan yang mungkin dosennya nggak akan Beda-beda setiap nyariin kamu. Iya. Kalau kamu nggak hadir, ya mungkin ketika kamu nggak datang ya udah dianggap alfa. Sedangkan kamu nggak boleh ikut ujian. Kalau misalkan presensi kamu lebih dari 30% kehadiran. Berarti asumsinya kalau misalkan 16 kali pertemuan, maksimal 3 kali ambil jatah. Terlepas dari kamu sakit, kamu absen, kamu ada kegiatan lain gitu ya. Nah itu bodo amat. Yang penting 3 kali nggak hadir, kamu nggak boleh ikut ujian kecuali masalah ini. Nah itu mungkin perbedaan yang paling kerasa di model pembelajarannya. Iya, model perpindahan dari SMA ke kuliah kayak itu tentang Transisi tadi ya, Pak? transisinya tadi paling penekannya di situ sih. Oke, mungkin banyak yang kaget juga pastinya, Pak. Jelas pasti itu. Belum lagi nanti kalau misalkan KRS War gitu ya. Iya, yang itu masih belum kan mereka? Belum, Mungkin masih semester di paket. berikutnya. Masih di paket. Oke, berarti itu tadi penjelasan tentang transisi dan kaitannya dengan kesehatan mental. Berikutnya di sini Pak, kita tadi kan sudah membahas tentang perubahan sosial lingkungan memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, saya dulu saat mahasiswa baru juga banyak mengalami culture shock gitu Pak. Ya tadi nih terkait kehidupan di kampusnya bagaimana, juga di mungkin kita yang datang di kota orang gitu. Tentunya kan kayak gaya hidup beda, terus ya semuanya tentunya beda gitu Pak. Nah, dari banyak daerah yang berbeda juga, nih bagaimana tips menurut Bapak agar mahasiswa baru ini mudah beradaptasi? Oke, beradaptasi ya. 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 Jadi aku juga ingat juga bahwa ini nggak hanya akademis ya. Kita yang rantau, anak rantau gitu ya, yang awalnya makan ya udah tinggal ke dapur, atau misalkan kalau cewek-cewek gitu kan disuruh ikut masak gitu kan, ya udah akhirnya selesai masak ya makan gitu ya. Ketika kuliah kan beda lagi nih gitu ya. Harus beli makan sendiri, harus ngatur keuangan juga gitu ya. Nah itu mungkin itu. Nah jadi gini, mungkin salah satu yang patut kita camkan gitu ya sebagai anak rantau gitu ini. Kebetulan kayak 11 tahun yang lalu juga sebagai anak rantau nih. Juga di Malang. Rantau di Malang juga gitu loh. Nah, jadi jangan sampai merubah gini. Jangan terlalu keseret sama temenmu. Jadi diri sendiri gitu Pak. Iya. Karena bisa jadi kita punya temen yang santai, woles, jajan dimanapun nggak masalah, makan dimanapun nggak masalah gitu kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya menyelamatkan kantong kita sendiri kan. Kiriman itu pas jadinya. Nanti mungkin kalau teman-teman, karena ini kan tanggal 25 besok ya, kalau misalkan jadi offline kan Pak? Offline gitu ya untuk teman-teman maba. Nah kali gitu berarti silakan kalau misalkan gitu silakan diukur ke uang sakunya berapa. Jangan memaksakan lebih dari kemampuan. Gitu ya. Benar. Itu karena sadar atau enggak, pengaruh temen itu kuat loh. Sangat kuat Pak. Kalau kita nggak pintar ngeprotek diri. Nah, kalau pintar ngeprotek, nggak pintar milih temen gitu ya, ya sorry itu sih, temen juga harus pilih-pilih loh. Iya benar. Gitu. Terus kemudian apa ya, biasakan dengan perubahan gitu ya. Kalau misalkan awalnya makannya rewel gitu ya, ya kalau ada duit banyak sih bisa pengen macem-macem ya. Tapi kalau sebagai anak rantau pada umumnya pasti dibatasin lah, pasti apa gitu ya. Nah, untuk ngepas-ngepasin itu ada trik-triknya juga untuk survival gitu ya. Saya sebagai anak kosan ini ya, anak kontrakan sih dulu. Iya. Kan anak kosan pasti beda lewatnya. Itu misalkan kayak kalau masalah makan gitu ya. Ini bawa magicom, bawa beras, atau beli beras sendiri, patungan sama teman, atau sayurnya beli, nasinya masak. Terus kemudian beradaptasi sama dunia perkuliahan. Sekali-sekali jangan menunda tugas. Benar. Kebiasaan menumpuk gitu Pak. Tapi celakanya gini, penelitian juga nih, sepanjang apapun batas waktu yang diberikan oleh dosen, dikerjakannya pasti H-1. Kebanyakan seperti itu Pak. Karena apa? Adrenalin rush. Orang ngejar sensasi, terkejar-kejar itu seneng gitu loh. Ada kalau beberapa. ada pressure-nya lebih menantang. Nah, nggak ada pressure-nya, nggak menantang gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman akan bisa menyisakan waktu lebih luas. Kalian bisa ngecek tugas kalian, kalau misalkan hasilnya nggak sesuai, kurang pas, kurang memuaskan gitu ya, masih bisa gitu loh. Tuh. Harusnya seperti itu Pak. Iya harusnya gitu ya. Tapi ya tadi mau dikasih
2 hari, 3 hari, seminggu, ya Sama sama aja. aja gitu loh. Oke, saya juga menginformasikan kalau di Malang ini nggak usah takut. Tadi kan kita membahas tentang makan ya Pak ya. Iya. Banyak sekali makanan murah sama promo-promo dari, apalagi sekarang ada Shopee Food, itu 60% potongannya Pak. Iya. Jadi Ya promo-promo inilah promo-promo dari provider Iya, kayak ojol, gitu-gitu. terus kemudian marketplace gitu ya, pasti ada promo-promo. Tapi ya menurutku itu gini, itu juga si malakama juga. Makan beli sedikit gak dapat promo, beli banyak dapat promo. nggak ada yang makan. Bener. Nah, kan harus itu. ada temennya Pak. Itu kalau misalkan mau bahas bagaimana jahatnya promo-promoan, ada momen tersendiri lah nanti gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Angga ke ini Pak. Mungkin ini kan bila mana ada teman-teman mahasiswa baru yang bertanya apabila merasa ada masalah terkait kesehatan mental atau membutuhkan konsultasi tentang kesehatan mental itu Pak. Kalau di UM sendiri emang ada wadahnya atau gimana? Kalau sebenarnya di UM sendiri itu ada P2BK3A kalau nggak salah namanya, atau mungkin silakan teman-teman cari gitu ya. Setahu pun namanya P2BK3A. Jadi itu kalau sekolah dulu kan ada guru BK. Benar. Nah, karena di sini ada jurusan BK juga, ada prodi BK, Di FIP, Pak, di ya? FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan gitu ya. Nah itu silakan teman-teman, kalau dulu namanya gedung H8 gitu, tapi kalau yang baru itu gedung G apa gitu lah, kalau lupa. iya. Jadi silakan aja nanti, ataupun bisa menghubungi ke Ke pusat informasi gitu. PCC, Peer Counseling Center kalau nggak salah, aku agak lupa ya. Jadi itu konseling sebaya. Konseling sebaya. Nah, kalau tadi kan sama dosen BK, sama psikolog gitu ya. Jadi kebetulan di P2BK3A itu selain ada dosen BK, ya, itu juga ada dosen psikolog. Dosen psikolog juga. Psikologi, Jadi dua fakultas gitu ya Pak. Dari Fakultas Psikologi. Nah itu juga kalau misalkan tadi masalahnya tentang studi mungkin BK, tapi misalkan kalau anxiety, kecemasan gitu, atau kemudian merasa nggak secure dan sebagainya, silakan ke Yang dosen psikologi gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan nggak nyaman sama dosen orang yang lebih tua gitu ya, sungkan, feel-nya nggak enak gitu ya. Nah kalau misalkan kayak gitu mungkin bisa ke PCC, itu ke teman sebaya, ke rekan sebaya. Jadi yang ngasih konseling mereka udah dapat pelatihan kok. Jadi lebih nyaman lah kali ya kalau misalkan sama teman sebaya gitu. Ya, penerimanya lebih enak gitu. Benar, feel-nya kan ya kan dalam tanda kutip sorry to say, nah dulu kan bapak ibu kan nggak kayak gitu gitu. Iya. Nah itu kan Zamannya berbeda. zamannya beda, nah itu kan biasanya gitu juga. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Pak Angga. Nah, berikutnya mungkin saya ingin memberikan satu wejangan nih. Bukan wejangan ya Pak. Saya juga mengingatkan aja kepada seluruh mahasiswa baru untuk usahakan ceritakan apapun yang menurut Anda atau kalian perlu ceritakan kepada orang-orang terdekat gitu. Because you don't have to struggle in silence gitu. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini atau segmen pertama ini bisa kita akhiri Pak, karena akan ada penampilan dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat menyaksikan untuk teman-teman semuanya.